Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan lebih banyak membacakan sumber beritanya dan juga beberapa komentar yang agak lebih panjang dari saya. Namun sebelumnya nanti saya perlihatkan beberapa media yang memberitakan topik ini. Apa itu? Yaitu tentang data terbaru posisi utang luar negeri Indonesia per akhir Maret 2025 yang baru saja dirilis, dipublikasi oleh Bank Indonesia pada tanggal 15 Mei 2025. Nah, kalau kita ketik di mesin pencarian utang luar negeri Indonesia per Maret 2025. Jadi memang begitu ya, diumumkan di pertengahan Mei, itu berarti datanya adalah 31 Maret. Jadi 1,5 bulan kurang lebih baru ada data yang dipublikasi Bank Indonesia. Di sini terlihat ada CNBC yang memberi judul utang luar negeri naik. Ini daftar terbaru 5 kreditur besar RI. Di situ disebut soal jumlah utang luar negeri, posisinya menjadi 430,35 miliar. Lalu ada Tempo yang langsung mengkonversikannya dalam bentuk rupiah. Utang luar negeri RI naik menjadi 7.144,67 triliun. BI klaim tetap terjaga. Dan banyak lagi, ada bisnis.com, Tempo, tadi CNBC menurunkan beberapa berita dengan beberapa sudut pandang. Kalau kita lihat berbagai berita ini, ada yang menyoroti totalnya, ada yang menyoroti utang luar negeri pemerintah, ada yang menyoroti tentang negara-negara yang memberikan kredit dan seterusnya. Nah, saya kira kita masuk saja ke sumber berita tersebut. Jadi sekedar tambahan, untuk beberapa kali ini saya memang lebih sering memberikan literasi istilah saya, mudah-mudahan tidak berlebihan. Jika buat Ibu Bapak Saudara-saudara yang belum terlampau akrab dengan topik-topik ini, jadi berita dari media untuk hal-hal yang bersifat indikator resmi itu berasal dari lembaga ya, berasal dari kementerian lembaga atau seperti Bank Indonesia. Nah, karena itu kita baca juga rilisnya supaya kita bisa menilai berbagai berita tersebut. Nah, di sini terkait utang luar negeri, Bank Indonesia yang punya otoritas ya. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan siaran pers, judulnya Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan 1 2025 terjaga. Kembali saya mengingatkan para pemirsa, hampir seluruh rilis Bank Indonesia itu judulnya judul yang persuasif, judul yang mengambil sudut pandang yang positif. Tentu kita bisa memaklumi sebagai otoritas, dia tidak ingin membuat panik masyarakat atau pelaku pasar ya. Cuma sebagaimana biasanya saya sudah sampaikan, ya mestinya juga tidak terlampau berlebihan, karena kalau beritanya tidak baik, diberi judul terlampau baik kan jadinya kita misleading atau nanti menimbulkan kekurang percayaan terhadap informasi dari Bank Indonesia. Tentu tetap persuasif, tapi harusnya sedikit ada pengakuan di paragraf-paragrafnya atau judulnya itu juga enak gitu loh. Nah, ini begitu. Tadi media banyak yang langsung juga mengutip terjaga. Nah, waktu cadangan devisa juga aman, seperti itu. Nah, mari kita baca isinya bagaimana. Di paragraf pertama ditulis oleh Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia, ULN ya singkatannya, pada triwulan 1 2025 terjaga. Posisinya tercatat sebesar 430,4 miliar dolar Amerika Serikat. Atau secara tahunan tumbuh sebesar 6,4%. Nah, ini penting nih ya. Sebetulnya informasinya begitu. Dibandingkan Maret 2024, karena tahunan ya, itu sebenarnya naik 6,4%. Nah, ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan 4, berarti Desember ya, 2024. Nah, 4,3%. Nah, perkembangan posisi tersebut bersumber dari sektor publik. Itu informasi pertama. Yang kedua, ULN pemerintah terjaga. Nah, ULN pemerintah ini satu bagian utama dari yang disebut dengan sektor publik tadi. Nah, saya bacakan posisi ULN pemerintah itu sebesar 206,9 miliar dolar. Tumbuh 7,6% year on year. YOY itu year on year. Berarti dibandingkan dengan Maret
2024 ya, atau triwulan 1 2024. Nah, ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan pada Desembernya setahun, itu hanya 3,3. Jadi dari dua informasi ini, utang ke total, utang pemerintah, sebenarnya bukan berita terlampau baik ya, nanti kita perlihatkan. Tapi ya tadi judulnya tetap terjaga, mungkin naiknya nggak seberapa gitu. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, dijelaskan perkembangan ULN pemerintah ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara. Karena ini utang luar negeri pemerintah ya. Jadi pada SBN saja, kalau pada swasta nanti utang swasta, kalau obligasi swasta ini pemerintah. Nah, itu dianggap seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi. Ini khas ya otoritas ya. Jadi kalau utang banyak masuk, dianggap kredibilitas kan kita tinggi. Tapi kalau pas utang luar negeri pemerintah itu turun, dianggap pemerintah mampu manage, mengelola utangnya dengan baik ya. Memang betul begitu ya. Cuman saya ingatkan ke pemirsa, saya bacakan ini mencoba melihat sisi lain gitu. Jadi supaya kita bisa imbang ya. Saya tidak menyalahkan otoritas yang menyatakan begini, tetapi juga hak kita sebagai warga negara, hak publik, dan mudah-mudahan jurnalis juga bisa memberikan informasi. Dan saya menganggap yang saya sampaikan juga bagian dari informasi untuk melihat faktanya begini, tergantung sudut pandangnya ya. Nah, saya bacakan lagi tambahan. Nah, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN. Nah, lalu diinformasikan berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah itu dimanfaatkan untuk sektor jasa, sektor administrasi, dan seterusnya. Silakan dibaca. Ini informasi ini sebetulnya juga tidak bunyi ya kalau hanya begitu saja. Tapi saya ingin juga menyampaikan ke pemirsa, mestinya yang menjelaskan ini bahwa ULN pemerintah itu terjaga di itu pemerintah, bukan Bank Indonesia mestinya. Mestinya kalau menurut saya Bank Indonesia ya menyampaikan faktanya saja, jangan memberikan penjelasan sebenarnya, harusnya ya, karena kan bukan wewenang pemerintah menggunakan ULN pemerintah. Nah, lalu paragraf ketiganya swasta nih. ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Ini sekali lagi misleading bukan misleading ya, salah pahaman netizen itu berulang-ulang ini. Jadi utang luar negeri itu beda dengan utang pemerintah. Utang luar negeri itu terdiri dari pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta. Sedangkan utang pemerintah terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan utang dalam negeri pemerintah. Beririsan tapi tidak sama ya. Jadi dan utang luar negeri tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah karena ada utang swasta di situ. Nah, saya lanjut untuk swasta. Nah, menariknya pemerintah tadi naik, swasta sebenarnya kontraksi turun. Jadi bulan Maret 2025 ini lebih rendah dari Maret 2024. Dan nanti kita lihat memang kecenderungan untuk menurun atau sekurang-kurangnya stagnan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, khusus utang luar negeri swasta. Hanya perlu diketahui di antara swasta itu ada BUMN. Jadi BUMN ini diperlakukan sebagai utang swasta. Ini ada info juga di sini bahwa utang luar negeri swasta itu untuk sektor apa saja. Saya lewati saja ya, silakan dibaca sendiri. Nah, paragraf keempatnya, Bank Indonesia mengatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dalam rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN. Ini masuk akal semua dan memang sesuai teori ya, tetapi mungkin terkait dengan jangka panjang, jangka pendek ini yang kurang informatif buat publik. Karena definisi jangka panjang itu ya lebih dari setahun. Kalau jangka pendek setahun atau kurang. Bisa dilihat dari waktu asal utang maupun sisa pelunasan. Nah, kita jadi tidak tahu yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah, kan kalau misalnya yang paling banyak tumpuknya di tinggal 2 atau 3 tahun lagi, sebenarnya bebannya juga tetap berat kan. Sayangnya informasi tentang
jangka waktu hanya jangka pendek dan jangka panjang. Bukan misalnya 1, 5, kemudian 10, di atas 10 misalnya bagi 4. Begitu kita mungkin sudah bisa punya informasi ya. Ini nggak ada. Hanya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, begitu kira-kira saya hampir sama ya isi dari rilis seperti ini tiap bulan. Hampir sama, kecuali angkanya yang beda. Dan tadi saya sudah katakan kalau dia naik ditonjolkan apanya, kalau dia turun ditonjolkan apanya, dan selalu dikatakan di paragraf terakhirnya utang luar negeri dikelola dengan baik. Padahal kalau melihat ini juga kita bukan Bank Indonesia dong, kan yang berutang pemerintah, yang berutang swasta. Malah utang Bank Indonesia nggak dia singgung ini. Jadi informasi ini menurut saya ya harus dibaca oleh pemirsa sekedar informasi saja. Assessmentnya kita harus lihat sendiri. Nah, mari kita lihat dari dokumen lampirannya. Jadi lampiran dari tiap bulan pengumuman ini panjang ya, 68 halaman. Nah, ini yang mungkin kalau ada waktu para pemirsa apalagi jurnalis mungkin dilihat-lihat ya, bahkan bisa diolah. Nah, ini saya ambilkan aja satu halaman 33 dari 68 halaman. Karena di bagian depan tuh penjelasan. Penjelasan ini penting ya tadi supaya kita tidak salah paham tuh apa yang dimaksud dengan utang luar negeri pemerintah, apa yang dimaksud dengan utang luar negeri swasta. Jadi panjang itu dijelasin bagaimana mereka menyusun. Jadi dari sisi itu Bank Indonesia keren lah ya, karena memang cara membuat perhitungan ini, penyajian ini dia mengikuti standar internasional, nggak suka-suka ya. Nah, saya ambilkan tabel satu-satu. Jadi tabel pertama di dokumen yang 68 halaman itu data dari tahun 2011 sampai dengan Maret 2025. Khusus untuk yang setahun terakhir dari Maret 2024 sampai 2025 disajikan bulanan. Nah, sedangkan yang sebelumnya untuk posisi 31 Desember. Jadi kita bisa lihat di situ kan. Nah, lalu di sebelah kirinya tabel satu-satu ini judulnya ada yang pemerintah dan bank sentral. Jadi sektor publik itu pemerintah dan bank sentral. Nah, pemerintah dengan Bank Indonesia itu dua entitas ya. Dahulu di zaman sebelum reformasi itu jadi satu. Sekarang utangnya sendiri-sendiri. Nah, tadi di rilis tadi kan nggak ada pernyataan Bank Indonesia tentang utangnya sendiri, adanya utang pemerintah lalu swasta. Utang Bank Indonesia tidak diinformasikan. Nanti saya informasikan ya. Nah, swasta itu bisa kita lihat. Nah, kalau mau tahu mata uangnya, negaranya, sektornya, ini banyak sekali tabel-tabel di bawahnya. Tapi saya lompat saja ke olahan saya. Nah, saya ngolah dari data ini dan beberapa data lain. Tapi saya hanya dari grafik ini saja bisa diolah. Tentu saya tarik lebih dari 2011. Kita bisa cari datanya. Tapi ini saya olah dengan cara begini. Misal, untuk sekedar kita paham saja. Nah, khusus total. Nah, kalau kita lihat total ini kan yang tadi 430 miliar itu adalah Maret 2025. Itu memang meningkat baik dari Maret 2024 maupun dari Desembernya, itu kan kelihatan gambar nih. Jadi selama 2 tahun lebih ini memang trennya naik, saya kasih panah merah ini. Nah, sementara sempat turun dari 2020 ke 2022, ini biru. Nah, dulunya juga naik pernah relatif stagnan. Jadi dari tren ini betul bahwa dia terjaga karena naiknya masih landai kan ini. Tapi ini kan belum akhir tahun. Tapi dari gambar ini kan sudah mulai kembali tren utang luar negeri naik. Itu dulu yang kita pahami. Nah, dia belum tahu sampai 31 Desember 2025. Yang jelas terjaga tetapi sudah mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari biasanya. Kemudian halaman berikutnya, grafik saya mengolah khusus utang luar negeri pemerintah. Nah, itu saya gambarkan dari 2004. Nah, tadi dirilis tadi sebenarnya diberitahu bahwa terjadi kenaikan 7,62% Maret 2025 dibandingkan Maret 2024. Nah, setahun ya, bukan dari Desembernya. Nah, sedangkan yang gambar ini menunjukkan data dari 31 Desember ke 31 Desember. Perhatikan bahwa dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir itu tidak sampai 7,62 ya. Jadi 7,62% ini adalah pertumbuhan tahunan tertinggi selama berapa itu 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir. Jadi kan ini sekalipun terjaga harus jadi isyarat nih. Ada kecenderungan kenaikan utang luar negeri. Nah, dulu sih pernah naik tapi sempat turun. Pemerintah ya tadi utang. Lalu bagaimana dengan
Bank Indonesia. Nah ini yang nggak disajikan dirilis. Ternyata utang luar negeri Bank Indonesia itu di dalam sejak 2023 itu melompat. Sekarang posisinya di Maret 2025 27,99 miliar, 28 miliar dolar ya. Hampir sama dengan naik sedikit dari akhir tahun kemarin. Tapi perhatikan di tahun 2020 sampai 2015 sampai 2020 hanya sekitar 3 miliar ya. Dulu juga pernah 5 miliar, 10 miliar. Ini fenomena apa gitu. Kenapa tidak ada penjelasannya dirilis? Bahwa Bank Indonesia, pemerintah utangnya naiknya landai. Itu pun udah meningkat. Tapi Bank Indonesia naiknya lonjakan. Swasta mengalami kontraksi. Sekurang-kurangnya stagnan. Ini tidak banyak diinformasikan. Nah kemudian yang swasta ini gambarnya swasta memang selama beberapa tahun ini kontraksi ya tipis. Jadi posisi utang Maret 2025 ini lebih rendah dari posisi Desember 2020. Jadi swasta memang lebih terkendali utang luar negerinya. Gitu ya. Nah dengan kita memahami angka-angka yang lebih detail, ini baru sebagian detail, bukan detail banget. Nanti kita bisa lihat mata uangnya, kita lihat asal negaranya untuk swasta, kita bisa lihat tadi betul soal dengan PDB, tapi bagaimana dengan lain, misalnya debt service ratio dan seterusnya. Ini saya hanya ingin menyampaikan kepada para pemirsa, baca berita, jurnalis umumnya tidak banyak menggali ya, mungkin nggak ada waktu ya, yang banyak hanya dari rilisnya. Nah sebenarnya banyak data yang disajikan terlampir di rilis itu. Kalau mungkin jurnalis dalam konteks menurunkan berita beberapa hari kemudian mungkin bisa melihat sudut pandang ini. Salah satu yang menurut saya nyaris tidak banyak diberitakan adalah utang Bank Indonesia yang melonjak berkali-kali lipat selama 2 tahun terakhir. Ya tidak mesti itu buruk, tapi kan sudah layak publik untuk mengetahui dan mestinya Bank Indonesia memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada publik.